Halo semuanya, balik lagi di Explore Kimia. Mari belajar kimia. Pada hari ini kita akan belajar tentang garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat. Pada video ini ada part pertama yaitu sifat garam dan juga reaksi hidrolisis. Jika garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat dilarutkan di dalam air, garam ini akan menghasilkan kation yang berasal dari basa kuat dan anion yang berasal dari asam lemah. Nah, untuk contoh garamnya di sini ada garam KNO2, garam KCN, Na2CO3. Setelah diionisasi terbentuk dong ion-ionnya, ada kation dan anion. Dan jangan lupa untuk tipsnya, kalian hanya perlu menghafalkan ion sisa asam kuat dan ion sisa basa kuat, seperti tabel di samping ini. Nah, komponen-komponen garam di sini sudah tertera ya, teman-teman, bisa disimak. Ingat ya, hanya komponen garam yang lemah saja yang dapat mengalami hidrolisis. Di sini ada contoh reaksi hidrolisis yang lain yaitu garam KCN terbentuk ion-ionnya. K+ itu tidak dapat bereaksi dengan air, artinya juga tidak terhidrolisis, sedangkan ion Cn- itu dapat bereaksi dengan air, artinya terhidrolisis. Nah, karena menghasilkan ion OH- di sini, bagian terhidrolisisnya itu menyebabkan larutan itu didominasi oleh konsentrasi ion OH-, sehingga sifat garam dari garam KCN ini adalah basa. Nah, karena hanya salah satu ion dari garamnya saja yang dapat terhidrolisis yaitu ion Cn-, jadi garam KCN ini mengalami hidrolisis parsial atau sebagian. Mari simak peta konsep berikut ini. Garam terbentuk dari asam lemah dan basa kuat. Komponen garam yang berasal dari asam lemah akan terhidrolisis, sedangkan komponen garam dari basa kuat akan tidak terhidrolisis, sehingga garam ini mengalami hidrolisis sebagian. Nah, karena komponen garam dari asam lemah itu terhidrolisis, maka akan menghasilkan ion OH-. Nah, menyebabkan larutan itu konsentrasi ion OH- akan lebih besar daripada konsentrasi ion H+. Sehingga sifat garam yang dihasilkan dari asam lemah dan basa kuat adalah basa atau pH-nya lebih besar dari 7. Mari simak pembahasan soal berikut ini. Tentukan senyawa garam di bawah ini yang mengalami hidrolisis sebagian dan bersifat basa. Nah, ada tips cepatnya nih untuk menentukan sifat garam. Di garam kan ada komponennya. Untuk kita lihat sifatnya, kita lihat komponen garam yang kuat, sedangkan untuk yang terhidrolisis, kita lihat komponen garam yang lemah. Dan jangan lupa untuk hafalan kita sebelumnya adalah ion sisa asam kuat dan ion sisa basa kuat. Garam yang mengalami hidrolisis sebagian dan bersifat basa adalah garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat. Nah, di sini ada garam NaCH3COO. Nah, ternyata garam ini berasal dari ion sisa basa kuat dengan ion sisa asam lemah. Dan beberapa garam NaCl, KCN, NH4Cl. Identifikasinya, NaCl berasal dari ion sisa basa kuat dan asam kuat. KCN itu berasal dari ion sisa basa kuat dan ion sisa asam lemah. NH4Cl berasal dari ion sisa basa lemah dengan ion sisa asam kuat. Nah, jadi garam yang mengalami hidrolisis sebagian dan bersifat basa adalah garam NaCH3COO dengan KCN. Sedangkan garam NaCl itu dari asam kuat dengan basa kuat, dan NH4Cl itu berasal dari basa lemah dengan asam kuat. Tuliskan reaksi hidrolisis yang terjadi pada garam-garam berikut ini. Masih ingat ya, komponen garam yang berasal dari yang lemah saja yang mengalami hidrolisis. Nah, di sini ada garam NaCN akan mengalami ionisasi menjadi Na+ dan ion Cn-.
ion-ionnya akan bereaksi dengan air. Nah, di Na+ tidak dapat bereaksi karena berasal dari asam kuat, ion sisa asam kuat. Sedangkan Cn- itu berasal dari asam lemah. Nah, bereaksi dengan air akan membentuk asamnya kembali yaitu HCN. Di sini ada garam KCH3COO, di sini ada akan terbentuk ionisasi menjadi ion K+ dengan CH3COO-. Nah, nanti ion-ionnya akan direaksikan dengan air. Ion CH3COO- bereaksi dengan air membentuk asamnya kembali yaitu asam asetat CH3COOH dan ion OH-. Sedangkan ion K+ tidak bereaksi dengan air karena ion K+ itu berasal dari basa kuat. Nah, soal ketiga dan soal yang terakhir, di sini ada kalium karbonat K2CO3 merupakan garam putih. Nah, garam ini digunakan dalam pembuatan sabun dan kaca. Yang pertama, jelaskan jenis hidrolisis yang terjadi pada garam tersebut dan tuliskan reaksi hidrolisisnya. Dan yang B adalah jelaskan sifat dari garam K2CO3. K2CO3 akan mengalami ionisasi terlebih dahulu, membentuk ion-ionnya, dan ion-ionnya akan direaksikan dengan air. Nah, yang lemah, yaitu adalah ion CO3-2 akan bereaksi dengan H2O, membentuk asamnya kembali, yaitu H2CO3 dan OH-. Sedangkan K+ tidak dapat bereaksi dengan air karena berasal dari basa lemah. Reaksi yang terjadi di atas ini adalah reaksi hidrolisis sebagian. Kenapa? Disebabkan hanya salah satu ion penyusun dari garamnya yang mengalami hidrolisis yaitu CO3-2. Sifat dari garam berdasarkan reaksi hidrolisis sebelumnya, kalau CO3-2 itu mengalami hidrolisis membentuk ion OH-, menyebabkan larutan didominasi oleh ion OH- sehingga dapat menyebabkan larutan garam ini bersifat basa atau pH-nya lebih besar dari 7.